Bisa nggak sih seseorang itu tersesat di gunung karena ulah setan atau jin? Ya, kalau bicara masalah bisa atau enggak, tentu bisa. Semua bisa terjadi ketika mereka itu membuat makar, ya, menampak-nampakkan diri atau membuat ilusi kepada para pendaki sehingga mereka tersesat dan akhirnya hilang atau bahkan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Kita memang jangan mengait-ngaitkan semuanya pada perkara yang gaib, tapi kita juga jangan terlalu mengandalkan logika dan memaksakan semua harus ilmiah, semua harus masuk akal. Dunia ini terlalu luas. Dan Allah sudah mengatakan wallahu yakhluqu ma la ta'lamun. Allah itu juga menciptakan sesuatu yang kamu itu nggak akan pernah mengetahuinya. Yang belum beli baju RJL, langsung aja buruan, jangan sampai kehabisan guys. Ini kita buka pre-order kedua, waktunya terbatas. Duluan aja, caranya tuh gampang, tinggal di Shopee, Tokped, atau by WA. Jangan sampai ketinggalan, kalian nyesel, nanti udah tutup PO-nya, kalian nggak bisa pesen lagi. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini Dom Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Banyak banget guys alasan orang itu naik gunung. Ada yang dia pengen menyalurkan hobi, ada juga dia misalnya pengen refreshing, atau bahkan nyari jodoh guys. Ada juga alasan-alasan yang kayaknya itu berhubungan sama religi. Misalnya dia tafakur alam atau bahkan ziarah ke sebuah makam yang ada di gunung tersebut. Dan dalam perjalanan podcast RJL, kita itu banyak mengangkat kisah orang tersesat di gunung, hilang di gunung, dan gak sedikit tuh dari mereka yang mengalami hal-hal di luar akal logika ya. Walaupun gue tuh selalu bilang sama para Lang dan RJL Satset untuk tetap memakai logika kalian ketika kisah-kisah misteri itu tetap naik di video gitu loh. Salah satunya adalah kisah Pak Alex ya, ketika jenazah temannya itu Iqbal dibawa oleh makhluk hitam yang besar, bahkan sampai ditembak peluru oleh para regu penyelamat dan jenazahnya itu tetap hilang. Hari ini kita udah kedatangan seseorang yang tepat nih untuk membahas hal tersebut. Halo Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Belakang kita udah gunung Pak Ustadz ya. Tapi nggak kelihatan karena udah malam. Depan kita, Bang. Oh, sana. Oh depan ya? Sana. View-nya Selamat. Pas, Gunung Selamat. Selamat nih pas. Kita di Purwokerto ya, Mas. Betul. Pak Ustadz, saya mau nanya nih. Bisa nggak sih seseorang itu tersesat di gunung karena ulah setan atau jin? Ya, kalau bicara masalah bisa atau enggak, tentu bisa. Semua bisa terjadi ketika mereka itu membuat makar, ya, menampak-nampakkan diri atau membuat ilusi kepada para pendaki sehingga mereka tersesat dan akhirnya hilang atau bahkan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Ini makanya Nabi kita mengajarkan kita selalu membaca zikir dan doa, khususnya ketika keluar rumah. Rasul itu selalu nganjurkan ketika kita mau keluar rumah ada bacanya. Bacaannya ini pelajaran dari kita TK. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Karena kata Rasulullah, siapa yang membaca doa ini, setan-setan insecure kalau ketemu orang yang sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim tuh. Untuk mengganggu, untuk menyesatkan, dia insecure dulu. Dalam hadis dikatakan wa kaifalaka birajulin hudiya wa kufiya wa wuqiya. Gimana engkau mau menggelincirkan atau menyesatkan seseorang yang sudah diberikan hidayah, petunjuk, diberikan kecukupan sama Allah dan sudah dilindungi. Jadi ada malaikat yang Allah utus untuk melindungi orang-orang yang membaca doa itu ketika keluar rumah. Saya pernah dengar kisahnya tuh Pak Ustadz. Jadi dulu ada seorang penyihir yang udah masang barrier tuh kayak sekitar 4.000 jin. Tapi ketika dia akhirnya berhasil ditangkap penyihirnya nanya, kok lu bisa tahu gue ada di mana gitu bahasanya ya. Nah akhirnya dijawab, ya karena sudah diajarkan untuk membaca doa itu.
Nah, akhirnya jinnya itu pada minggir semua gitu. Ya, semua pada minggir. Jadi Rasulullah tuh pernah bersabda bahwa yang namanya al-ghul itu hantu ya. Dalam kepercayaan orang Arab, ghul ini hantu yang suka menyesatkan orang lain. Jadi nggak hanya jin saja, ada jin, ada kutrub, ada ghul, ada so'lah, ada hin, ada bin, ada jan. Jadi ada banyak sekali sebutan dalam mitologi orang Arab jahiliyah dulu. Nah, ghul ini sebenarnya penyihir bangsa jin yang suka menyerupakan diri seperti wujud perempuan, ya manusia. Ada yang mengatakan ajus itu laki orang tua renta yang tiba-tiba muncul di tengah padang pasir ya, dan menyesatkan para musafir dari jalannya. Nah, kalau sekarang ini Jadi merinding. konteksnya ini adalah manjat gunung, maka mereka bisa saja menampak-nampakkan diri seperti wujud cebol, wujud orang tua yang sudah serentak, ada wujud seperti perempuan yang bertengger di pohon, kemudian membuat orang itu linglung dan akhirnya tersesat. Ya, jadi gitu Mas Fajar. Jadi ada banyak sekali makhluk-makhluk mitologi yang bisa menampak-nampakkan diri. Cuma ada yang dijelaskan dalam hadis, ada yang tidak. Ya, kayak ghul ini dikatakan tidak ada sama Rasul, maksudnya tidak ada di sini bukan tidak ada penyihir dari bangsa jin, tapi tidak ada kuasa dari jin itu untuk menyesatkan, kecuali ada efek dari sihir itu sendiri dan kelalaian dari manusianya. Oke. Iya. Tapi bukan berarti semua orang yang tersesat dan hilang itu karena jin sama setan ya. Iya, jelas. Tapi bisa disebabkan. Bisa disebabkan karena itu yang dimaksud Rasul kan seperti itu. Nah, Pak Ustadz, banyak juga kasus ya, kayak misalnya seorang itu masuk ke dimensi lain gitu ketika di gunung, atau jangan di gunung deh, di semuanya gitu, semua tempat gitu ya. Kalau menurut Pak Ustadz, bisa atau enggak tuh masuk ke dimensi lain gitu? Masuk dimensi mereka bisa saja, karena ya itu ada riwayat yang sahih ketika zaman kekhalifahan Amirul Mukminin, ya, zaman kepemimpinannya Umar bin Khattab. Ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor, berarti dari asli orang Madinah, yang waktu itu mau sholat isya berjamaah, tiba-tiba diculik sama kawanan jin yang kafir, masuk ke alam mereka, kemudian di situ dia itu disandra selama 4 tahun di alam kita. 4 tahun. Karena gusar istrinya, ini kemana suamiku kok sholat isya nggak balik-balik lagi. Dia mengadu ke Umar. Kata Umar, tunggu saja. Nah, tunggu sampai suamimu balik. Ternyata sudah 4 tahun nggak balik-balik, akhirnya ditalak. Qadhi yang menceraikannya. Dan akhirnya perempuan itu ketika selesai masa iddahnya nikah lagi sama laki-laki lain. Nah, kala itu ada invasi dari sekelompok jin muslim yang menyerang perkampungan jin kafir itu, yang menyandra manusia. Akhirnya pemimpin dari jin muslim itu ngelihat, loh, ini kok ada manusia di sini? Kayaknya dia orang muslim ini. Kalau dia muslim, dia manusia, kita nggak berhak untuk menyandra manusia. Ditanya akhirnya, Kamu dari mana? aku dari Madinah. Kenapa kamu di sini? Aku diculik sama jin-jin yang kafir ini. Akhirnya diantarkan sama jin muslim untuk kembali ke dimensi manusia, diantarkan ke Madinah. Sampainya di Madinah, sudah kembali ke dimensi manusia, dia pulang ke istrinya, lihat, loh, kok udah sama laki-laki lain. Berontaklah dia, ribut dia. Dia ngadu ke Umar bin Khattab. Umar marah, ya, Umar marah. Kamu ini 4 tahun meninggalkan anak istri, sekarang kamu minta hakmu. Kamu kemana aja 4 tahun itu? Akhirnya dia menceritakan, aku 4 tahun diculik sama jin. Aku nggak nyangka sampai 4 tahun, karena aku rasa di alam jin itu cuma sehari 2 hari. Tapi ternyata sudah 4 tahun. Akhirnya Umar mempercayai kisah itu, kemudian langsung memberikan pilihan. Kamu mau kembali ke istrimu, ya, atau maharnya itu dikembalikan. Nah, setelah itu selesai nggak diceritakan gimana kelanjutan kisah asmaranya. Tapi yang jelas dari sini kita bisa tahu bahwa manusia memang bisa masuk ke alam mereka. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan lainnya, kita juga disuruh. Tadi hadis Imam Maliki ya Ustaz? Iya. Kalau yang Ahmad dan Tirmidzi dan seterusnya itu kita
disuruh menahan anak-anak ketika waktu maghrib sandikala. Kenapa? Itu ada hadis itu. Ada hadisnya. Kata Rasul, fa innalil jinni intisyaran wa khatfatan, karena jin itu punya waktu untuk menyebar, berpencar, dan juga menculik. Yang di waktu sandekala itu. Jadi anak-anak yang diselong atau dibawa masuk ke dimensi mereka, kita sebut wae gombel, cepet dan seterusnya, itu memang nyata, bukan khurafat, bukan takhayul. Memang hakikatnya bisa terjadi seperti itu. Nah, ini menarik nih ngomong-ngomong yang kasus tadi ya. Jadi dulu tuh saya pernah mengangkat kisah narasumber Pak Alex tuh yang tersesat di Gunung Slamet tahun 1985. Oh iya. Jadi dikisahkan sama Pak Alex saat operasi penyelamatan, temannya itu Dibawa makhluk ya. dibawa makhluk gitu, dan ketika ditembak sama regu penyelamat pun tembus dan hilang gitu Pak Ustadz. Kalau menurut pandangan Pak Ustadz gimana itu? Ketika saksinya orang banyak, apalagi ini adalah aparatur negara, regu penyelamat dari para aparat ya. Kemudian Pak Alex juga insya Allah orang yang terpercaya. Ya bisa saja terjadi. Wujudnya jin itu kelihatan. Itu yang lalu telah kita bahas. Mereka bisa kelihatan ketika memadat. Kalau ditembak bisa tembus. Nah ini mungkin kelas-kelas ifrit. Ya, kelas-kelas ifrit. Ifrit itu jin yang paling pandai, yang paling kuat di kalangan mereka. Bawa jasadnya bisa-bisa saja. Sekali lagi mereka bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis walaupun bukan mereka yang akhirnya memindahkan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mereka bisa punya kontak fisik di dimensi kita, di dimensi manusia. Ngangkat jenazah atau membakar barang-barang yang ada di rumah manusia, nyoret-nyoret tembok atau apa lagi. Ya hal-hal yang serupa lah. Tapi untuk apa gitu Pak Ustadz dibawa gitu ya? Misalnya benar gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa maksud mereka? Kita enggak tahu ya. Dan kita enggak bisa katakan juga itu tumbal atau apa ya. Wallahu a'lam apa maksud dan tujuannya. Iya, nggak ada yang tahu ya. Cuma kita percaya karena Al-Quran sendiri yang sudah menjelaskan mereka bisa kontak fisik, mereka bisa ngambil mutiara-mutiara yang ada di bawah lautan untuk menjadi hiasan di istananya Nabi Sulaiman, membuat patung di alam kita, membuat istana, maharib itu tiang-tiang yang megah, membuat piring yang besarnya seperti danau. Kita percayai memang mereka bisa membuat hal tersebut, apalagi cuma mengangkat jenazah. Gunanya apa? Wallahu a'lam. Itu menyebar fitnah di kalangan manusia, bisa juga menakut-nakuti para pendaki, dan mereka juga mungkin bekerja sama untuk menodai akidah atau melemahkan iman. Ya, kan sampai sekarang juga nggak diketahui kemana kan. Jadi dua temannya itu, yang satu jenazahnya itu tidak ditemukan, dan yang satu masih hidup pun nggak ditemukan gitu. Ini gunungnya ini Gunung Slamet di samping kita persis ya. Ya, itu sudah berapa tahun ya? Mungkin ya, kalau beliau-beliau masih ditakdirkan hidup sampai sekarang pun, yang rasanya di alam mereka paling baru berapa hari atau berapa minggu. udah berapa? Ada perbedaan waktu gitu Bos. Jelas. Ya itu tadi dari kisahnya pemuda Ansor yang mau sholat Isya itu kan, ngerasa cuma sehari 2 hari aja di alam mereka, ternyata udah 4 tahun di sini, di alam kita. Ya, ada perbedaan waktu. Kalau dari ilmu sainsnya itu yang lagi diteliti juga fisika kuantum. Ya, fisika kuantum. Ya bisa saja. Jadi di kita ini ada berapa dimensi nih di tempat gue sama Pak Ustadz gitu, guys. Jangankan dimensi alam jin, kita dengan negara yang ada di luar negeri sana aja ada perbedaan waktu kan. Di sini sudah malam, di sana masih siang. Logisnya begini ya Pak. Kenapa kita bingung? Kita cukup imani saja, dan hal itu sudah dijelaskan dan memang nyata terjadi. Maksudnya kita memang jangan mengait-ngaitkan semuanya pada perkara yang gaib, tapi kita juga jangan terlalu mengandalkan logika dan memaksakan semua harus ilmiah, semua harus masuk akal. Dunia ini terlalu luas. Dan Allah sudah mengatakan wallahu yakhluqu ma la ta'lamun. Allah itu juga menciptakan sesuatu yang kamu itu nggak akan pernah mengetahuinya. Ya, kamu nggak mengetahui apa yang Allah ciptakan dari banyak hal.
Jangankan sesuatu yang gaib, sesuatu yang nyata pun mikroba, virus itu baru ditemukan berapa ribu tahun. Demikian juga laut itu juga terlalu dalam dan terlalu luas untuk menyingkap makhluk apa saja yang ada di dalamnya. Apalagi yang dimensi-dimensi lain, yang gaib ini. Banyak orang juga nanya Pak Ustadz, emang bener apa gitu? Kan kadang ada istilah ya, wah gunung itu tempat jin buang anak misalnya gitu. Oh, Emang ada dalilnya tuh gimana Pak Ustadz? nah sebenarnya. Gunung lautan itu. Kalau lautan gunung itu semua ada dalilnya ya. Jadi begini, di konten saya ketika saya naik ke Gunung Slamet, kita ngepost dan kita ngecamp di pos 4 Samarantu waktu itu, kita bermalam di situ. Sebenarnya bukan buat mau gaya-gayaan ya, naudzubillah, tapi kepengen memutuskan mitos yang selama ini berkembang bahwa Samarantu itu adalah samar-samar hantu. Itu keliru sama sekali. Samarantu itu nama pohon, bukan samar-samar hantu. Nama pohon Samarantu yang dulu orang-orang Bambangan itu menjadikan buat ini apa namanya, numpuk padi itu. Ya itu banyak pohon Samarantu di sana. Nah, waktu itu saya sampaikan hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa takhasama inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah bertengkar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam jin mukmin dan jin yang kafir. Mereka itu berdebat, kamu tinggal di mana, aku tinggal di mana. Ya, kalian tinggal di mana, kami tinggal di mana. Akhirnya Rasulullah membagi. Rasulullah hakim yang adil bagi mereka juga umatnya Rasul. Ini bedanya, Rasulullah kan Rasul bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk orang Arab, tapi seluruh alam, termasuk alam jin. Mereka wajib tunduk terhadap syariatnya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ngasih keputusan. Jin yang mukmin tinggalnya di gunung dan di atap-atap rumah kaum muslimin. Asal nggak boleh ganggu. Jangan nampakkan diri, jangan juga intervensi urusan manusia. Dan di gunung-gunung itu justru malah sebenarnya kalau sesuai hadis, jin muslim di sana, tinggalnya di area gunung-gunung. Kalau yang kafir ada di lautan dan ada di lembah atau jurang. Makanya ketika Rasulullah Isra Mi'raj lagi naik Buraq, ifrit-ifrit itu dikatakan mereka semua keluar dari lembah-lembah, dari jurang-jurang, membawa obor api. Nah, ifrit-ifrit ini kebanyakan non kafir. Nah, justru malah kebanyakan mereka bukan tinggal di gunung yang nakal-nakal ini, tinggalnya di lembah, di jurang-jurang, sama di lautan. Yang di gunung kebanyakan jin muslim, maka jaga omongan. Mereka jin-jin beradab. Mereka menjaga habitat mereka untuk nggak campur sama manusia. Itu akhlak mereka. Nah, ini menarik nih Pak Ustadz, masalah jaga omongan ya. Ketika kita di gunung, boleh nggak sih kita sombong, takabur gitu? Kalau menurut Pak Ustadz? Ya nggak, dimanapun nggak hanya di gunung, kita nggak boleh takabur, nggak boleh sombong. Kata Rasulullah kan kita nggak bakal masuk surga kalau ada sebiji dzarrah kesombongan dalam hati. Ya kalau misalnya nantangin setan gitu ya. Nah, kita memang makhluk yang paling sempurna. Kita bukan yang maha sempurna. Ini perlu dicamkan baik-baik. Kita disyariatkan dalam Al-Quran, dalam sunnahnya Rasul, bukan buat nantangin jin, bukan buat nantangin hantu atau setan, tapi disuruh berlindung sama Allah. Karena kita nggak mungkin bisa melawan mereka, karena mereka musuhnya nggak kelihatan. Mungkin nggak diserang secara fisik, nggak diserang secara kesurupannya, tapi diserang dari hatinya, dari jiwanya. Sehingga muncul rasa sombong itu ya. Dan lain-lainnya. Ya, jadi tantangan kepada mereka, kemudian apa istilahnya ya? Ya di situ setan sudah menyelip gitu. Ya, nantang sama mematahkan mitos ini beda ya. Kita mematahkan mitos dengan cara yang beradab, dengan bukti-bukti ilmiah, itu boleh. Tapi kalau nantangin ini beda. Jin, hantu, setan ini lawan gue misalnya, atau masukin nih kalau bisa, kalau mampu. Ini kan sudah suatu hal ketakaburan. Dan itu kok ketika nantang nggak dirasuki, Allah masih ngelindungi. Ya, dikala itu setan memang belum merasuk, tapi mereka akan cari celah untuk membalas dengan cara mereka sendiri. Kenapa kita disuruh berlindungnya? Karena mereka nggak kelihatan, musuhnya nggak kelihatan itu jauh lebih kuat dalam tanda kutip daripada musuh yang kelihatan.
Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Kok ada ayat yang seperti itu bahwa makar setan itu lemah? Ya lemah ketika kita berlindung sama Allah. Konteksnya apa? Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya syaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman itu berjihad di jalan Allah. Adapun yang tidak beriman, mereka berperang di jalan setan. Maka perangilah para wali-wali setan itu. Sesungguhnya makar setan itu lemah. Ini konteksnya jihad. Ya, ketika kita membela agama Allah dengan minta perlindungan, dengan berusaha keras untuk mematahkan makar-makar para musuh-musuh Allah dari kalangan setan, jin dan manusia, makarnya lemah. Tapi kalau setan dari kalangan jin, hakikatnya mereka tentu jauh lebih kuat. Makanya dikatakan fa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghun fasta'id billah. Innahu wasamiul alim. Apabila kalian diganggu sama setan, mintalah perlindungan sama Allah. Ini cara yang diajarkan Al-Quran. Demikian juga dalam hadis ketika Rasulullah itu digelincirkan, ada sahabat yang ikut membonceng, digelincirkan hewan tunggangannya. Sahabat ini nantangin nyumpahi setan, ta'isa syaitan, nyah kamu setan, musnahlah kamu setan. Pokoknya ngumpat setan. Ditegur sama Rasul, setan nggak bakal terbakar kamu ngomong kayak seperti itu. Ya, ini saya terjemahkan secara bebas. Tapi kalau teks hadisnya, la taqul ta'isa syaitan, jangan kamu ucapkan ta'isa syaitan. Ya, karena kalau kamu mengucapkan itu, ta'azama hatta yakuna mithl bait. Dia akan membesar sampai sebesar rumah. Dalam riwayat lain membesar sampai sebesar gunung. Wa yaqul bi quwwati syara'tu. Dia juga sembari berkata, dengan kekuatanku aku berhasil mengalahkannya. Ucapkan bismillah. Atau dalam riwayat lain dikatakan, ucapkan a'udzubillah. Karena kalau kamu mengucapkan itu, tasawwara hatta yakuna mithl bait. Dia akan mengecil sampai sekecil alat. Jadi dimanapun kita tidak boleh berlaku adikang adikung adikuno. Kalau orang Jawa bilang ya, Apa artinya? semena-mena lah. Ya, walaupun pada hakikatnya kita setuju ya bahwa ya nggak boleh takut sama setan. Gitu. Oh betul, nggak boleh takut, tapi juga jangan nontangin. Nah, gimana sih caranya Pak Ustadz supaya bisa melawan rasa takut itu gitu? Misalnya ketika naik gunung gitu, atau dimanapun lah nggak usah naik gunung gitu. Tentu ini butuh yang namanya melatih jiwa kita untuk selalu menghadirkan Allah di setiap aktivitas kita. Walaupun tanpa kita minta Allah hadir, Allah selalu menyaksikan kita. Setiap hembusan nafas, setiap detik, Allah selalu ngelihat kita. Allah selalu memperhatikan kebutuhan kita. Allah selalu mendengar apa yang terbetik sampai di relung batin kita. Allah tahu semuanya. Tapi kita selaku hamba Allah harus sadar diri dong. Ya, Allah selalu ingat kita, tapi kita enggak. Kita jarang sekali ingat Allah. Ya, Allah selalu berikan kenikmatan pada kita setiap harinya. Setiap harinya kita juga mengangkatkan maksiat-maksiat kita ke langit. Apakah itu pantas ya, istilahnya? Walaupun Allah itu sangat pengasih sekali. Ketika Allah itu menciptakan alam raya ini, Allah sudah nulis di arsy-nya, di singgasananya, rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku ini lebih mendahului daripada kemurkaanku. Nah, jadi ketika seperti itu, supaya kita nggak takut, selalu hadirkan Allah di hati kita. Selalu ingat Allah dengan lisan kita. Coba dulu dilatih dengan lisan. Baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kalau zikir-zikir yang sesuai sunnahnya Rasul, mau sholawat boleh, mau istighfar boleh. Sehingga ketika kita manjat gunung pun, ketakutan itu pasti akan menyingkir. Orang takut itu karena merasa sendiri. Sedangkan orang yang beriman nggak akan pernah merasa sendiri, karena Allah selalu bersama dia. Oke, jadi memang dari jiwanya dulu ya. Mental terbentuk dan kuat karena iman, karena spiritual. Dan ketika misalnya orang mengalami tersesat gitu atau lagi hilang, kalau menurut Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan gitu? Kalau naudzubillah ada yang tersesat gitu. Ini dari sisi spiritualnya ya? Ya, Bukan sisi maksudnya cara teknis di gunungnya gitu. Iya. Ini dari sisi spiritualnya gitu. kalau dari segi Islam misal naudzubillah kalau tersesat ya, pertama kita bisa dirikan sholat 2 rakaat. Sholat apa Ustadz? Sholat hajat.
apapun itu. Sholat hajat. Sholat sunnah mutlak. Ya, ambil wudu. Kalau ndak ada air ya tayamum. Ya, kemudian sholat. Minta sama Allah di sujud terakhir baca doanya Nabi Yunus ketika ditelan ikan nun, ikan besar ya. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Perbanyak doa itu. Nah, maaf saya potong Pak Ustadz. Tapi kalau nggak tahu arah kiblat gimana? Misalnya nggak mau kompas gitu, mau sholat. Kemanapun dia menghadap ketika nggak tahu sama sekali. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Jadi kemanapun ketika memang buta nggak tahu arah kiblatnya kemana, bismillah, sholat di situ. Setelah itu Pak Ustadz, Ya, itu tadi sujud terakhir baca banyak-banyak Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan habis itu minta sama Allah petunjuk supaya keluar dari ketersesatan. Kemudian banyak-banyak baca sholawat. Kenapa kok sebentar yang awal dulu ya, kenapa kok saya sarankan sholat? Karena ini kebiasaan para nabi dan rasul dan orang-orang yang soleh ketika dalam kondisi yang darurat. Mengamalkan apa yang Allah firmankan, wasta'inu bis sabri was shalah. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Karena hal tersebut itu berat kecuali orang yang khusyuk hatinya. Ya, kemudian yang kedua tadi dengan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, karena itu termasuk doa yang sangat-sangat mustajab. Ya, muqaddimah doa, pengawalan doa yang sangat mustajab. Ketiga dengan sholawat, karena siapa yang bersolawat 1 kali kepada Rasulullah, Allah bersolawat 10 kali untuk orang itu. Didoakan oleh para malaikat, diberikan rahmat sama Allah 10 kali lipat ketika kita bersolawat. Sehingga dengan itu semoga hati tenang, pikiran terbuka, kemudian bisa cari jalan yang benar. Atau pertolongan Allah akan datang dari arah yang gak disangka-sangka. Ya, sholawat, istighfar, dan tenangkan diri. Itu kalau dari segi spiritual, keislaman. Tentu kalau teknis beda lagi ya. Iya. Mas Fajar mungkin lebih pengalaman lah. dari sisi spiritualnya guys, gitu ya. Jadi kalau bisa supaya nggak tersesat itu, naudzubillah, semoga nggak pernah kita mengalami atau teman-teman yang menonton ini mengalami ketika nggak hanya manjat gunung, kemanapun lah, semoga kita terhindar dari ketersesatan. Nah, ada tindakan pencegahan dari Rasul. Kalau nggak mau tersesat, minimal sekali kalau mau safar 3 orang lah, ya 3 orang. Jadi kalau sendiri jangan Pak Ustadz. Iya, jangan sendirian, apalagi kalau mau mendaki di waktu malam. Jangan itu ya. Jangan. Dalam riwayat Bukhari dikatakan Rasulullah itu pernah bersabda, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui di malam hari, niscaya nggak ada orang yang mau melakukan perjalanan di malam hari sendirian. Jadi harus bareng-bareng, jangan sendiri. Minimal bertiga ya. Ya, karena banyak sekali setan-setan dan juga makhluk-makhluk yang jahat yang berseliweran ketika malam. Oke, itu guys. Jadi ini benar-benar daging banget pembahasan kita hari ini tentang temanya gunung ya. Jadi walaupun misalnya bisa aja kayak ada hal-hal di luar logika tuh yang mempengaruhi misalnya ketika kita tersesat atau hilang, tapi kalau menurut gua ya tetap aja jangan dijadiin alasan. Misalnya bikin konten nih, suruh narasumber ngarang-ngarang tersesat aja bilang kena jin gitu misalnya. Nah itu tolong ya, jangan guys, jangan dijadikan alasan gitu. Walaupun kata Pak Ustadz Fajar tadi bisa saja jadi penyebabnya gitu. Oke, makasih Pak Ustadz sudah datang dan menjelaskan banyak hal di RJ5 Sukses. Selalu kita doain buat Pak Ustadz Fajar. Amin, amin. Jadi gue Fajar Ritya, RJ5 undur diri. Ciao.